Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang tanda-tanda kiamat kecil, ini sangat banyak. Kalau dilihat poin-poinnya di sini banyak sekali intinya. Anda sudah tidak kurang-kurang kalau membuka tema tentang fitnah akhir zaman, ya. Saya bacakan singkat saja. Apa yang Nabi ingatkan tentang fitnah dan petaka akhir zaman? Satu, Nabi mengingatkan ada dua profesi yang berpotensi untuk tidak masuk surga. Saya menyebutnya profesi ini adalah profesi tanpa hati nurani. Siapa mereka? Yang pertama adalah kaumun mahum siyat, suatu kaum yang kemana-mana bawa cemeti, bawa cambuk, bawa rotan, bawa pentungan, senjata yang digunakan untuk menzolimi manusia. Yadribuna bihannas. Enggak peduli korbannya benar, korbannya salah. Kalau ditanya kenapa kami diperlakukan begini, mereka hanya mengatakan kami hanya manut bos kami. Kira-kira begitu, Pak. Jadi ini pekerjaan tanpa hati nurani, pekerjaan yang tidak mempertimbangkan akal sehat, pekerjaan ABS, asal bapak senang, asal bos senang. Kalau kami nggak melakukan, kami nggak naik pangkat, kami bisa dipecat, gitu ya. Jadi dia hanya memikirkan bagaimana dirinya senang tanpa memikirkan keadaan korban. Yang kedua, mereka adalah kaum wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang membuat manusia kemudian tergoda, melenggak-lenggok, membuat orang lain ikut bergoyang. Ini di zaman Nabi nggak ada, Pak. Dua profesi ini di zaman Nabi tidak ada. Ya, satu profesi sebagai algojo, centeng, preman bayaran dan semisalnya. Intinya profesi yang tidak memiliki hati nurani. Ya. Apa kata Nabi tentang dua profesi ini? Nabi menyebutkan la yadkhulnal jannah. Mereka tidak bisa masuk surga, wala yajidna rihaha, bahkan sekedar mencium baunya. Yang kedua, Nabi mengingatkan fenomena tasyabbuh, ikut-ikutan orang. Memang menjadi karakter bangsa yang lemah. Dalam teori psikologi dan teori sosial, bangsa yang lemah dia akan ikut-ikutan bangsa yang kuat. Ya, ciri-ciri bangsa tertindas, dia akan menggunakan idiom-idiom, menggunakan simbol-simbol, menggunakan lambang-lambang bangsa yang kuat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi mengingatkan fenomena tasyabbuh, karena tasyabbuh ini bagian dari sesuatu yang berpotensi menjerumuskan kepada kekufuran. Rasulullah bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin falaysa minhum." Ingat, ini bentar lagi ada tanggal 25, bentar lagi ada tanggal 1 Januari. Ini dua tanggal adalah ujian terbesar dan fitnah yang dahsyat buat kaum muslimin. Ya, 1 Januari lebih dahsyat lagi. Ini adalah ritual kaum pagan, ritual penyembah dewa matahari. Namanya juga kalender Samsiah, ya Pak ya. Ya, Dewa Janus. Nanti kalau kita lacak siapa Dewa Janus ini, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam itu ada tradisi para penyembah api, maka simbolnya dengan pesta kembang api. Ada tradisi meniup trompet orang Yahudi, maka itu juga menjadi gambaran dari ritual malam tahun baru. Ada tradisi memukul lonceng, yang itu merupakan tradisi Nasrani. Maka tidak sedikit dari kaum muslimin yang belum paham terhadap realitas yang semacam ini, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Man tasyabbaha biqaumin
siapa yang ikut-ikutan suatu kaum maka dia masuk dalam kelompok kaum tersebut.